Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Kamil Abram tinggal bersama istrinya yakni Arista Managa dan kelima anak mereka di sebuah rumah yang cukup sederhana di Desa Kawangkoan Baru, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Dan diketahui bahwa anak terakhir dari Kamil dan Arista ternyata merupakan anak angkat. Bocah tersebut bernama Renata Managa yang saat kasus ini terjadi masih berusia 7 tahun. Renata sebenarnya merupakan anak dari adik ipar Kamil atau adik kandung Arista. Jadi sebenarnya Renata ini adalah keponakan Kamil dan Arista. Namun saat Renata masih berusia 8 bulan, ibunya meninggal dunia, sedangkan ayahnya pergi entah kemana dan tanpa ada kabar. Sehingga setelah ibunya meninggal, Renata diasuh dan diangkat anak oleh paman bibinya yakni Kamil dan Arista. Tetapi meskipun begitu, Kamil dan Arista sangat menyayangi Renata seperti anak kandung mereka sendiri. Karena memang Renata juga hitungannya adalah keluarga dekat yang memiliki hubungan darah dengan mereka gitu loh. Sehingga setelah resmi diangkat anak, Kamil dan Arista dengan sepenuh hati merawat, mengasuh dan membesarkan bocah tersebut tanpa dibeda-bedakan dengan anak kandung mereka yang lain. Keempat anak Kamil juga menyayangi Renata dengan tulus sebagai adik bungsu mereka. Dari usia 8 bulan hingga usianya yang ke-7 tahun, papa, mama dan keempat kakaknya merawat dan mencintai gadis kecil tersebut meskipun kehidupan mereka sederhana dengan perekonomian yang pas-pasan. Tidak ada yang dibeda-bedakan, semua anak sama di mata Kamil dan Arista. Tetapi meskipun mereka menyayangi Renata, namun tak jarang ayah, ibu dan keempat kakaknya juga akan menegur dan memarahi bocah tersebut ketika berbuat kesalahan. Mereka tidak ingin Renata menjadi anak yang manja. Nah, kita tahu bersama kebanyakan anak zaman sekarang mulai terbiasa atau bahkan sudah tidak bisa terlepas dengan yang namanya handphone. Bahkan sejak masih balita banyak anak-anak yang sudah mengenal handphone. Begitupun dengan Renata. Entah siapa yang mengenalkan handphone pertama kali pada bocah tersebut, Renata mulai mengenal handphone terlebih menonton video-video kartun di YouTube. Sehingga tak jarang bocah tersebut menjadi tidak fokus belajar, yang membuat ia sering dimarahi oleh ayah, ibu dan kakak-kakaknya. Tentu sebagai orang tua, Kamil ingin Renata bermain seperti anak seusianya yang tanpa handphone atau gadget. Mereka ingin Renata menjadi anak yang pintar belajar, tidak terus-terusan bermain handphone. Namun meskipun begitu, awalnya tidak ada yang salah dengan keluarga ini. Semuanya berjalan baik dan normal seperti keluarga pada umumnya. Setiap hari Kamil bekerja mencari nafkah untuk keluarga, sementara Arista istrinya mengurus rumah, mengurus kelima anak mereka, dan tak jarang juga ikut membantu sang suami. Tetapi sayangnya keluarga sederhana yang bahagia ini akan mengalami suatu hal yang tidak masuk akal dan tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Semuanya bermula ketika anak keempat dalam keluarga ini yang bernama Erika Abram berpacaran dengan seorang pria bernama Andika Putra Lihawa yang berusia 20 tahun. Sedikit info, Andika merupakan warga lingkungan 2 Kelurahan Tikala, Kota Manado yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek. Tidak banyak informasi tentang bagaimana hubungan asmara Erika dan Andika. Bagaimana mereka bertemu, kenalan hingga berpacaran. Namun yang jelas Erika dan Andika menjalani hubungan yang serius hingga memasuki tahap yang mengkhawatirkan, di mana keduanya mulai melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan. Sehingga karena hal itu Erika akhirnya mengandung buah hatinya dengan Andika. Meskipun kaget dan sedih dengan kondisi anak mereka, namun sebagai orang tua, Kamil dan istrinya tentu saja tidak bisa berbuat banyak. Kamil dan istrinya tetap menyayangi Erika dan calon cucu mereka, serta menerima Andika sebagai calon menantu mereka. Setelah Erika mengandung, Andika pun pindah dari rumahnya di Tikala ke Desa Kawangkoan Baru, Kecamatan Kalawat,
untuk tinggal bersama Erika dan keluarganya. Hal itu dilakukan karena jarak antara Tikala dan Kawangkoan Baru lumayan jauh, jadi akan cukup melelahkan jika Andika harus bolak-balik setiap hari untuk mengunjungi calon istrinya itu. Sehingga di rumah tersebut kini terdapat 8 orang, yakni Kamil dan istrinya, kelima anak mereka termasuk Erika dan Renata, serta si anggota baru yakni Andika. Keluarga Erika juga menerima Andika karena biar bagaimanapun ia merupakan ayah dari anak yang ada dalam kandungan Erika dan ia harus bertanggung jawab untuk merawat Erika serta calon buah hati mereka. Namun karena terkendala biaya, Erika dan Andika pun belum menikah secara resmi. Nah, setelah tinggal satu rumah, Andika tentu saja mulai mengenal baik keluarga Erika, dalam hal ini ayah, ibu, kakak-kakak, serta adik Erika yakni Renata. Andika mulai mengambil hati semua orang dalam rumah tersebut untuk mendapatkan restu. Sebagai calon kakak ipar, Andika juga menunjukkan perhatiannya kepada Renata. Ketika ada uang lebih, dia akan selalu menjajani Renata, bahkan tak jarang mengajak bocah 7 tahun itu jalan-jalan di sekitar komplek atau mengelilingi kota Manado. Andika juga sering antar jemput Renata untuk sekolah. Renata pun merasa nyaman di dekat Andika dan ia memanggil pria itu dengan sebutan kakak. Awalnya tidak ada yang salah dengan hal itu. Semua merasa senang karena terlihat Andika menyayangi Renata dengan tulus seperti adiknya sendiri. Selama 2 bulan tinggal di sana, perilaku Andika katanya tidak ada yang mencurigakan. Kamil mengaku calon menantunya itu lumayan pendiam dan tidak menunjukkan tanda-tanda yang aneh. Jadi kayak normal-normal aja gitu loh. Hampir setiap hari Andika akan pergi bekerja dan seusai dari bekerja dia akan pulang ke rumah calon mertuanya seperti biasa. Namun seperti peribahasa mengatakan, jangan menilai buku dari sampulnya atau jangan menilai seseorang dari penampilan luarnya saja. Andika, si calon menantu dan calon kakak ipar Renata yang terlihat sederhana dan baik tanpa gelagat yang aneh, ternyata adalah monster keji yang siap memangsa. Di mana pada hari Selasa tanggal 28 Maret tahun 2023 sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah, tanpa sepengetahuan Kamil dan istrinya, Andika membawa Renata dari desa Kawangkoan Baru, Kecamatan Kalawat, menuju ke Sario, kota Manado, menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dengan tujuan katanya ingin mengajak Renata jalan-jalan. Sementara di rumah, Kamil dan Arista menjadi panik ketika Renata belum pulang ke rumah. Mereka mencoba mencari di sekitar lingkungan rumah, namun bocah tersebut tidak ketemu. Sampai beberapa saat kemudian, seorang saksi yang adalah tetangga mereka serta pemilik warung yang bernama Pak Yusran mengatakan bahwa tadi istrinya melihat Renata pergi bersama Andika. Katanya saat itu Renata menangis setelah dimarahi karena sering menonton YouTube. Dan saat keluar rumah sambil menangis itulah Renata bertemu dengan Andika yang kemudian Andika mengajaknya jalan-jalan. Kamil dan istrinya pun sempat sedikit lega setelah tahu Renata bersama Andika. Karena memang sudah biasa Andika mengajak Renata jalan-jalan. Kamil pun menyuruh Erika putrinya menelpon sang pacar yakni Andika untuk segera membawa Renata pulang karena hari sudah malam. Tetapi sekitar pukul 7 malam Andika malah mengatakan bahwa Renata menghilang. Dan berikut kronologi kejadian menurut Andika. Jadi katanya sore itu dia dan Renata jalan-jalan dan tiba di Sario, kota Manado. Setelah itu dia hendak membawa Renata kembali untuk pulang ke rumah di Kawangkoan Kalawat, Minahasa Utara dengan melewati jalur bahu menuju Pasar 45 kota Manado. Namun saat dalam perjalanan pulang, katanya Renata merasa mual sambil berkata padanya untuk berhenti di depan gerbang MCC atau Manado Convention Center. Dan saat berhenti dia pun turun dari motor dan langsung berjalan menuju bebatuan di tepi pantai. Tetapi katanya tanpa dia ketahui bahwa ternyata Renata mengikutinya dari belakang. Kemudian Renata juga mulai menuruni bebatuan mengikuti dirinya yang sudah berada lebih dulu di bawah bebatuan.
Dan saat itulah dia mendengar Renata terpeleset sambil berteriak dalam bahasa Manado, "Aduh, jatuh kita kak." Yang artinya, "Aduh, aku jatuh kak." Andika mengaku saat melihat Renata jatuh di bebatuan, sontak ia langsung mendekati tempat di mana bocah tersebut jatuh. Tetapi sesampainya di sana, ia sudah tidak melihat apa-apa lagi selain hempasan air laut yang menghantam bebatuan. Katanya dia pun langsung panik dan mulai mencari Renata, sampai-sampai dia juga sempat terjatuh di bebatuan saat sedang mencari bocah tersebut, namun ia belum menemukannya. Nah, mendengar pengakuan Andika itu, sontak keluarga Renata, khususnya ayah dan ibunya, tentu saja menjadi panik dan khawatir. Bahkan saking khawatirnya, saat itu juga mereka langsung melapor pada pemerintah setempat yang diteruskan kepada pihak kepolisian. Menerima laporan tersebut, pihak kepolisian bersama pemerintah setempat segera menuju ke rumah Kamil untuk meminta keterangan lebih dalam terkait menghilangnya Renata. Dan sekitar pukul 7:48 malam waktu Indonesia Tengah, Andika ditelepon oleh keluarga agar sekarang juga kembali pulang ke desa Kawangkoan Baru, Kecamatan Kalawat, karena sudah ada petugas kepolisian bersama dengan perangkat desa Kawangkoan Baru yang datang di rumah. Mendengar itu, Andika pun tidak lagi mencari keberadaan korban dan langsung kembali pulang. Sekitar pukul 8:30 malam, Andika tiba di rumah di desa Kawangkoan Baru, dan pada saat itu juga ia langsung dibawa menuju ke Polsek Air Madidi guna dimintai keterangan lebih lanjut. Kepada polisi, Andika menceritakan kronologi kejadian versi dirinya, bagaimana sampai Renata hilang di bebatuan tepi pantai. Sebenarnya saat itu polisi telah curiga kepada Andika karena keterangannya yang terkesan aneh dan berbelit-belit. Namun saat itu polisi belum bisa menangkap pria berusia 20 tahun itu karena belum ada bukti dan juga tubuh Renata yang belum ditemukan. Polisi bersama keluarga pun mulai melakukan pencarian di sekitar tempat yang menurut Andika Renata terjatuh. Namun malam itu mereka tidak menemukan apapun. Nah, kasus ini pun terungkap ketika keesokan harinya, yaitu pada hari Rabu sore tanggal 29 Maret tahun 2023, atau kurang dari 24 jam Andika membawa Renata, seorang warga bernama Irwan Betawi yang saat itu sedang memancing di area reklamasi PT Silvanus di kawasan Pantai Malalayang, mendengar suara siulan dari arah bebatuan. Karena penasaran, ia pun mencari sumber suara siulan itu. Namun entah siapa yang bersiul itu, Irwan Betawi terkejut saat melihat ada satu sosok jasad perempuan yang dalam kondisi tidak berbusana, berumur sekitar 7 hingga 8 tahun, tersangkut di bebatuan. Dengan cepat Irwan pun segera bergegas memberitahu penemuannya itu kepada 2 orang rekan kerjanya yang berada tidak jauh dari lokasi penemuan. Mereka juga memberitahu hal itu kepada para pekerja di area reklamasi yang selanjutnya diteruskan kepada pihak Polsek Malalayang. Menerima laporan tersebut, pihak kepolisian segera mendatangi lokasi penemuan yang telah dikerumuni oleh warga. Saat ditemukan kondisi jasad tanpa busana, serta terdapat luka lebam di kepala dan diduga korban telah terbawa arus hingga tersangkut di bebatuan, dengan perkiraan korban telah meninggal kurang dari 24 jam. Selanjutnya jasad korban dibawa ke rumah sakit guna dilakukan otopsi. Dan hasil identifikasi mengungkap bahwa korban bernama Renata Managa berusia 7 tahun, bocah warga desa Kawangkoan Baru, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, yang telah dilaporkan menghilang oleh keluarganya sehari sebelumnya. Mengetahui hal itu, tim Polsek Malalayang segera berkoordinasi dengan Polsek Air Madidi. Dan dalam penyelidikan setelah memeriksa saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada, kecurigaan langsung tertuju kepada satu orang pria yang tak lain adalah Andika Putra Lihawa berusia 20 tahun yang merupakan pacar Erika, kakak dari Renata. Tim kepolisian pun segera menangkap Andika yang tak berkutik dan tanpa perlawanan dibawa ke Polda Sulut. Dan setelah ditangkap, Andika tidak bisa mengelak atau berbohong lagi
dan ia mengakui segala perbuatannya. Di mana sebenarnya pada hari kejadian, Andika yang telah memiliki nafsu kepada calon adik iparnya itu mengajak korban dari rumah menuju kota Manado, tepatnya di daerah Kampung Baru Pantai Malalayang. Sesampainya di sana, ia memaksa korban untuk membuka pakaiannya, namun korban menolak. Karena hal itu, ia pun menjadi sangat kesal dan langsung menenggelamkan korban ke dalam air hingga korban kehilangan nyawanya. Dan setelah korban meninggal, Andika dengan hasratnya yang menggebu langsung menggauli jasad korban. Dan setelah melakukan aksi kejinya itu, Andika kemudian memasukkan korban ke dalam bebatuan dengan harapan tidak akan ditemukan atau akan tertimbun batu. Namun diyakini tentunya dengan kuasa dari Sang Maha Kuasa, korban akhirnya ditemukan oleh warga sekitar hingga akhirnya kasus itu terungkap dan kejahatan Andika terbongkar. Sayangnya barang bukti berupa baju korban tidak ditemukan yang diduga telah terbawa arus entah kemana. Akhirnya atas perbuatannya itu pelaku Andika dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa serta pasal 80 ayat 3 dan 4 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Sementara itu, ibu korban yakni Arista Managa mengaku terpukul dengan kejadian ini. Apalagi di bulan Mei 2023 korban sebenarnya akan menginjak usia 8 tahun. Meskipun Andika adalah calon menantunya, namun Arista meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Kami ingin pelaku dihukum mati, katanya sambil menangis. Di sisi lain, Kamil mengaku bahwa anak keempatnya yakni Erika, pacar dari Andika yang saat itu sedang hamil 5 bulan, sangat-sangat terpukul dan syok dengan kejadian ini. Kamil meminta Erika untuk bersabar dan tidak perlu khawatir. Kamil mengatakan bahwa dia dan istrinya akan siap mengurus anak Erika yang adalah cucu mereka. Oke guys, sekian dulu ceritaku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.